Bayangkan sejenak, kamu melihat tanganmu sendiri. Garis-garis halus di ujung jari itu tampak sederhana, bahkan mungkin tidak pernah kamu perhatikan. Tapi tahukah kamu, di seluruh dunia ini, dari miliaran manusia yang pernah hidup, tidak ada satupun yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama dengan milikmu. Bukan kebetulan, bukan pula hasil acak. Itu adalah tanda. Tanda dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa penyebutan ujung jari dalam ayat ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Ujung jari adalah bagian tubuh yang sangat kecil. Namun disitulah terdapat sidik jari, identitas unik setiap manusia. Di zaman turunnya Al-Quran, manusia belum mengetahui bahwa sidik jari memiliki keunikan yang mutlak. Namun Allah telah menyinggungnya, seakan-akan mengingatkan bahwa tidak ada detail sekecil apapun yang luput dari ilmunya. Hari ini, sains modern membuktikan bahwa sidik jari digunakan dalam sistem identifikasi paling akurat di dunia. Bahkan teknologi keamanan tercanggih pun bergantung pada pola unik yang Allah tanamkan di ujung jari kita. Lalu kita bertanya, jika sesuatu sekecil sidik jari saja begitu sempurna dan unik, bagaimana dengan seluruh tubuh manusia? Allah menjawabnya dalam firman-Nya di surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kata ahsani taqwim dalam ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Para ulama menafsirkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, paling seimbang, dan paling indah, baik secara fisik maupun potensi. Mari kita telusuri bagaimana kesempurnaan itu terlihat dari awal penciptaan kita. Allah menggambarkan proses penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dimulai dari nutfah, setetes cairan yang hina, lalu berubah menjadi alaqah, sesuatu yang melekat, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, hingga akhirnya terbentuk tulang dan dibungkus dengan daging. Ayat ini turun lebih dari 1.400 tahun-tahun yang lalu. Pada masa itu, tidak ada mikroskop, tidak ada teknologi medis canggih, namun deskripsi Al-Quran tentang tahapan embrio sangat selaras dengan apa yang ditemukan oleh ilmu embriologi modern. Dari satu sel kecil yang tak terlihat oleh mata, Allah membangun tubuh manusia yang kompleks. Sel itu membelah menjadi 2, lalu 4, lalu 8, terus berkembang hingga menjadi jutaan. Bahkan triliunan sel yang tersusun rapi membentuk organ-organ yang berbeda. Tidak ada kesalahan, tidak ada kebetulan. Semuanya berjalan dengan perhitungan yang sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 7. Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Sekarang mari kita lihat lebih dalam ke dalam tubuh kita sendiri. Di dalam dada kita ada sebuah organ yang tidak pernah berhenti bekerja sejak kita lahir hingga hari ini. Jantung. Organ ini berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari. Ia memompa darah ke seluruh tubuh, mengalirkan oksigen dan nutrisi ke setiap sel. Kita tidak pernah memerintahkannya untuk berdetak. Kita tidak pernah mengingatkannya untuk bekerja, namun ia terus bekerja, tanpa henti. Jika jantung berhenti hanya beberapa menit saja, kehidupan pun berakhir. Bukankah ini tanda bahwa ada yang mengatur? Kemudian naik sedikit ke atas, kita menemukan otak. Organ yang luar biasa kompleks, terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung. Otak mengendalikan pikiran, emosi, gerakan, bahkan memori kita. Setiap kali kamu mengingat sesuatu, setiap kali kamu membuat keputusan, setiap kali kamu merasakan bahagia atau sedih, semua itu adalah hasil kerja sistem yang sangat rumit di dalam otakmu. Al-Quran berkali-kali mengajak manusia untuk berpikir. Afala taqilun? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak menggunakan akal? Apakah kalian tidak berpikir? Ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada manusia. Lalu ada mata. Organ kecil yang memungkinkan kita melihat dunia.
Mata manusia mampu membedakan jutaan warna, menangkap cahaya, dan mengubahnya menjadi sinyal yang diproses oleh otak. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 23, "Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati." Ayat ini menyebutkan 3 hal penting, pendengaran, penglihatan, dan hati, yang menunjukkan bahwa manusia diberi alat untuk menerima, memahami, dan merasakan. Kemudian, kita bernapas. Paru-paru kita bekerja tanpa henti, mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Di dalam paru-paru terdapat jutaan alveoli, kantung kecil tempat pertukaran gas terjadi. Setiap detik, tubuh kita melakukan ribuan proses kimia yang kompleks. Sistem saraf mengirimkan sinyal dengan kecepatan tinggi. Sistem imun melindungi tubuh dari penyakit. Sistem pencernaan mengubah makanan menjadi energi. Dan yang menakjubkan, semua ini berjalan otomatis. Kita tidak perlu mengontrolnya. Kita bahkan sering tidak menyadarinya. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 21. "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan?" Ayat ini seakan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenung, melihat ke dalam diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu jelas. Lalu ada satu lagi keajaiban yang luar biasa, yaitu DNA. DNA adalah kode kehidupan yang terdapat dalam setiap sel tubuh kita. Ia menyimpan informasi tentang bagaimana tubuh kita dibentuk, bagaimana kita tumbuh, bahkan karakteristik fisik kita. Setiap manusia memiliki DNA yang unik. Tidak ada yang benar-benar sama. Bahkan kembar identik pun memiliki perbedaan kecil. Bayangkan, seluruh tubuhmu, dari warna mata, bentuk wajah, hingga tinggi badan, semuanya telah ditulis dalam kode yang sangat kecil ini. Siapa yang menulisnya? Apakah mungkin semua ini terjadi secara kebetulan? Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, ayat 6-8. "Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu." Ayat ini bukan hanya menjelaskan penciptaan, tetapi juga menegur manusia. Mengapa manusia bisa lupa kepada Allah, padahal tubuhnya sendiri adalah bukti nyata kekuasaannya? Semakin kita memahami tubuh manusia melalui sains, semakin kita melihat betapa luar biasanya ciptaan Allah. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang acak. Semuanya memiliki fungsi, semuanya memiliki tujuan. Dan di balik semua detail itu, ada hikmah besar. Allah menciptakan manusia dengan detail yang luar biasa agar manusia mengenalnya. Agar manusia sadar bahwa ia tidak diciptakan tanpa tujuan, agar manusia tidak sombong. Karena sejatinya, manusia berasal dari sesuatu yang sangat lemah. Setetes air. Namun dari sesuatu yang lemah itu, Allah membentuk makhluk yang mampu berpikir, merasakan, dan memahami. Dan ironisnya, manusia seringkali lupa. Lupa bahwa setiap detak jantung adalah izin dari Allah. Lupa bahwa setiap napas adalah karunia dari Allah. Lupa bahwa setiap kemampuan yang ia miliki adalah pemberian dari Allah. Padahal, jika Allah mencabut satu saja nikmat itu, manusia tidak akan mampu mengembalikannya. Disinilah letak pelajaran terbesarnya, bahwa tubuh kita bukan sekadar mesin biologis. Tubuh kita adalah tanda kebesaran Allah, tanda kasih sayang Allah, tanda bahwa Allah Maha Teliti, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana. Maka ketika kita melihat sidik jari kita, ingatlah bahwa kita diciptakan dengan keunikan. Ketika kita merasakan detak jantung, ingatlah bahwa ada yang menjaga kehidupan kita. Ketika kita berpikir dan memahami, ingatlah bahwa itu adalah anugerah. Dan ketika kita melihat diri kita di cermin, jangan hanya melihat fisik. Lihatlah tanda-tanda Allah yang ada dalam diri kita. Karena sesungguhnya, semakin kita mengenal diri kita, semakin kita akan mengenal Tuhan kita. Dan pada akhirnya, semua ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sederhana, namun sangat dalam. Bahwa tidak mungkin semua ini terjadi tanpa pencipta. Dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.